Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya berdoa kiranya Bapak Ibu semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat, tetap antusias untuk kita tetap setia melayani dan mengikut Tuhan, dan mengizinkan untuk setiap kita boleh dibangun menjadi jemaat Tuhan, menjadi pribadi-pribadi di mana kita menjadi bait Allah, Roh Allah tinggal diam dalam kita. Kita mulai fokus membangun keluarga, dan keluarga kita yang kita bangun menjadi tempat kediaman Allah boleh ada tinggal diam dalam sebuah keluarga, yaitu keluarga rohani kita. Dan saya percaya bahwa sampai satu hari, gimana apa yang menjadi doa atau iman rasuli, gereja yang yang kudus, yang esa, yang satu bisa terwujud sehingga gereja sekota. Sampai satu hari kita percaya gereja diangkat dalam kemuliaan seperti apa yang Paulus katakan kepada Timotius, dipercayai sampai satu hari terangkat dalam kemuliaan, dan kita sampai pada kekekalan. Kita memenuhi tujuan dan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu saya percaya tidak kebetulan kita ada di dunia, tidak kebetulan kita ada di sebuah keluarga, tidak kebetulan kita ada di sebuah gereja lokal. Dan saudara harus mengerti bahwa gereja yang sedang kita bahas adalah gereja yang dibangun di atas dasar para rasul dan nabi. Jadi bukan sekedar gereja di mana umat orang Kristen berkumpul, nyanyi-nyanyi, lalu timbul banyak masalah dan persoalan, dan di situ kita kacau balau. Tentu Tuhan menginginkan kita menjadi gereja yang betul-betul alam maut tidak bisa menguasainya. Dan kita sama-sama sudah belajar bahwa di Kisah Rasul 2 ayat 42, ketika terjadi lawatan Tuhan, pertobatan, Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Ada sebuah gaya hidup yang mereka bangun, di mana mereka hidup di dalam persekutuan. Mereka pindah dari rumah ke rumah, gereja rumah. Mereka berkumpul di dalam ibadah raya, tapi mereka berkumpul juga di dalam kelompok-kelompok kecil yang saya sebutnya adalah gereja rumah. Dan di situ mereka semua bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan kita melihat bagaimana gereja mula-mula itu begitu dahsyat dan luar biasa. Kalau saudara perhatikan di Kisah Rasul pasal yang kedua, bagaimana mereka, orang-orang yang Yahudi, non-Yahudi, mereka bisa hidup bersama-sama. Kalau kita lihat di Kisah Rasul pasal 2 ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dari 3.000 ini mereka bertekun dalam dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Di pasal 4 kita lihat bagaimana di pasal 3 ada mujizat-mujizat yang dahsyat terjadi. Petrus menyembuhkan orang lumpuh di situ. Bagaimana orang yang sudah cukup lama, ketika dia ke bait Allah, dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu, dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Jadi di situ orang-orang melihat, dan Petrus mengajarkan bahwa apa yang dikatakan para nabi, bagaimana nabi-nabi berbicara mulai dari Samuel, sesudah dia terus, dan nubuat demi nubuat mengarah kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kisah-kisah ini membuat, kalau saudara baca ikuti di pasal 4, bagaimana Petrus dan Yohanes diperhadapkan kepada mahkamah agama pada waktu itu, dan banyak orang marah dengan pemberitaan mereka, dengan pengaruh yang mereka miliki. Dan kita melihat di situ bagaimana di pasal 4 itu Bapak Ibu bisa melihat cara hidup jemaat. Di pasal 2 kita sudah lihat, di pasal 4 adapun kumpulan orang yang telah percaya itu sehati, sejiwa, tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaan adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, sebab tidak ada seorang pun
di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai, tidak ada satupun di antara mereka yang kekurangan. Semua berlimpah-limpah. Mereka saling menolong. Mereka meletakkan persembahan mereka di bawah di kaki rasul-rasul. Di pasal 5 kita lihat Ananias Sapira mati ketika berdusta, berbohong, saudara-saudaraku, kepada Roh Kudus. Dan kita melihat terus ya bagaimana di ayat 12 pasal 5 tanda-tanda mujizat bekerja sehingga mereka dihormati oleh orang banyak. Dan banyak orang semakin hari orang datang dan percaya kepada Tuhan. Mereka bawa orang-orang sakit ke jalan raya dan membaringkan di atas balai-balai dan tilam. Dan ketika Petrus dan Yohanes keluar dari bait Allah hanya dengan bayangannya, sehingga dalam ayat 16 kalau saudara lihat di situ, dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Kita melihat betapa dahsyat dan luar biasanya ketika gereja jemaat Tuhan dibangun. Di atas apa? Pengajaran. Di atas dasar rasul-rasul dan nabi-nabi. Gelombang kebangunan rohani. Bahkan aniaya sekalipun kita lihat di pasal 6. Bagaimana Stefanus, seorang diaken yang membantu para rasul, harus dibunuh karena dipenuhi dengan hikmat melawan orang-orang beragama pada waktu itu. Dia dilempari sedemikian rupa. Dan disitulah kita lihat mulai penganiayaan terjadi di Yerusalem dan penggenapan firman Tuhan terjadi. Jadi kalau saudara tanya apa sebenarnya pengajaran rasul-rasul? Rasul-rasul menyaksikan tentang Yesus Kristus. Jadi pemberitaan rasul itu fokusnya bukan berkat, bukan kelimpahan. Kelimpahan mengikuti mereka. Jiwa-jiwa datang. Karena pemberitaan rasul-rasul itu berpusatkan kepada apa? Kepada Kristus yang telah datang. Mereka menjadi saksi. Itu meruntuhkan banyak agama, meruntuhkan banyak pengagum-pengagum agama. Sehingga kita lihat bagaimana dunia begitu marah pada waktu itu. Di pasal 8 kita lihat bagaimana Saulus, murid daripada Gamaliel, setuju dengan kematian Stefanus di pasal 8. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Dan disitulah mulai penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Semua kecuali rasul-rasul. Dan tersebarlah ke seluruh daerah Yudea, Samaria. Seperti apa yang dikatakan di Kisah Rasul di 1 ayat 8. Apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi pengajaran rasul-rasul adalah pengajaran yang diletakkan kepada kesaksian tentang Yesus Kristus. Karena itu pengenalan saudara bukan hanya mengenal gereja saudara, organisasinya, aturan ADART-nya mungkin, ya, berapa uangnya, berapa ininya. Kadang-kadang kita lihat gereja menjadi kacau ribut karena gereja tidak dibangun di atas pengajaran rasul-rasul yang sangat konsentrasi dan fokus kepada pengenalan siapa Yesus Kristus itu. Makanya Paulus berkata kepada gereja Korintus, kalau kita percaya kepada Yesus hanya masalah sebatas lahiriah, sebatas berkat, sebatas uang, sebatas perkara-perkara roti, kita adalah orang yang paling malang dari semua orang malang di dunia ini. Kita lihat bagaimana kesaksian tentang Kristus, bagaimana dia datang, bagaimana dia hidup, bagaimana dia mati, bagaimana dia bangkit dan Roh Kudus dicurahkan. Sehingga di ayat 3 pasal 8, Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Dan justru kesaksian tentang Yesus inilah menyebar ke seluruh dunia sampai ke bangsa-bangsa. Dan saudara tahu, pengajaran rasul-rasul tidak concern fokus kepada apapun kecuali kepada Yesus Kristus yang telah datang, Yesus Kristus yang telah mati, Yesus Kristus yang pada hari ketiga bangkit naik ke surga, dan Roh Kudus dicurahkan, dan Roh Kudus bergerak bekerja. Dan inilah yang terjadi ketika mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Kita melihat bagaimana Saulus bertobat, ketemu dengan Tuhan Yesus. Bagaimana keluarga Cornelius dilawat oleh Roh Kudus. Bagaimana saudara akhirnya Yakobus harus mati dipenggal kepalanya. Dan itu bukan persoalan
demi kesaksian Kristus tersebar kemana-mana. Makanya kalau kita lihat di Kisah Rasul ini Bapak Ibu, Paulus berkata ada orang memberitakan Injil karena uang, karena sakit hati, karena ini. Tapi nggak penting lah, yang penting udah biar Injil diberitakan. Nah, kita lihat di Kisah Rasul 13, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi. Kita lihat di gereja harus ada nabi, bukan nabi rong, apalagi nabi sulon, nabi yang berbicara sembarangan. Enggak, nabi. Ada pengajar. Barnabas, Simeon disebut Niger dan Nikios, orang Kirene dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, kita lihat, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Saudara lihat bagaimana Roh Kudus berbicara. Dan kita berdoa supaya gereja boleh dikuduskan, dikembalikan, dipulihkan, sehingga gereja boleh bergerak bukan dengan hari ini kekaguman kepada pendeta-pendeta yang sakti mungkin luar biasa, tapi udah kehilangan tuntunan Roh Kudus. Dan saya percaya hari-hari ke depan kita akan terus dibangun oleh Tuhan lewat Saat Teduh Suara Gembala ini dengan tema gereja yang dibangun atas dasar para rasul dan nabi. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih. Lawat dan tolong semua anak-anak-Mu dimanapun mereka ya Bapa. Biarlah kami, khususnya jemaat Abba Home dan semua pendengar di luar gereja lokal kami boleh menjadi gereja yang mengasihi Tuhan Yesus dengan mengasihi gereja. Dan kami memberi diri kami untuk dibangun menjadi gereja kepenuhan Kristus, menjadi gereja dibangun menjadi tempat kediaman Roh Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.